Arab Saudi resmi menjadi sekutu Cina Rusia. Mengapa? By Amerika. Hai halo Sobat Jelajah Militer. Arab Saudi, negeri Raja Salman, kini mulai terang-terangan menunjukkan kedekatan ke Cina dan Rusia. Awal pekan ini, Kabinet Arab Saudi menyetujui keputusan untuk bergabung dengan blok keamanan yang dipimpin Cina, yakni Organisasi Kerjasama Shanghai atau SOC. SOC sendiri merupakan aliansi politik, keamanan, dan perdagangan. Bukan hanya Cina, lawan Washington lain yakni Rusia juga menjadi anggota penuh. Selain sejumlah negara seperti India, Pakistan, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, dan Tajikistan, melansir CNBC Internasional yang mengutip Badan Pers Kerajaan melaporkan bahwa dalam rapat kabinet yang dipimpin Raja, pemerintah menyetujui sebuah memorandum khusus memberi Riyadh status mitra di SOC. Kedudukan ini sama seperti Turki, Qatar, Mesir, dan Iran di aliansi itu. Perlu diketahui Arab Saudi secara tradisional adalah sekutu dekat AS di Jazirah Arab. Cina dan Rusia saat ini dipandang sebagai rival paman Sam. AS bermasalah dengan Cina dari banyak sisi, mulai dari hak asasi manusia atau HAM, perdagangan, teknologi, COVID-19, dan Taiwan, sementara Rusia terkait NATO hingga perang di Ukraina. AS sendiri tak banyak bicara soal ini, namun menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel, mengucilkan dampak SOC. Setiap negara memiliki hubungan sendiri-sendiri, kata Patel. Sebenarnya hubungan antara Arab Saudi dan AS mulai memburuk pada era administrasi Presiden Joe Biden. Selama masa kampanyenya pada tahun 2020 lalu, Biden telah menyudutkan kerajaan dengan menyebutnya negara pariah karena isu HAM. Tak hanya itu, Gedung Putih juga terus mengalamatkan tuduhan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi kepada putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, atau yang dikenal MBS. MBS adalah pemimpin de facto Arab Saudi. Top John Sofert, analis utama MENA di Faris Maplekov, dalam sebuah catatan email tahun 2021 lalu mengatakan bahwa ini merupakan penghinaan. Tidak selesai sampai di situ, Biden juga sempat menilai bahwa dukungan AS kepada Arab Saudi sehubungan dengan perang di Yaman harus dihentikan. Langkah ini pun mulai mengundang reaksi dari Riyadh. Saudi pun mulai mengambil jalan yang berbeda dengan apa yang dipikirkan Washington. Ketegangan terlihat jelas di tahun 2022 lalu. Kala itu, Biden berkunjung langsung bertemu dengan MBS untuk meminta Arab Saudi menggenjot produksi minyak sehubungan dengan lonjakan harga pasca perang Rusia-Ukraina. Diketahui Arab Saudi merupakan eksportir minyak terbesar dunia dan juga kekuatan penting dalam organisasi negara pengekspor minyak, OPEC dan OPEC+, di mana terdapat Rusia di dalamnya. Namun Arab Saudi justru menolak permintaan Biden itu dan terus memotong produksi minyak. Negeri itu beralasan bahwa ini disebabkan oleh permintaan yang melemah. Ini disebabkan Cina membeli 25% minyak Arab Saudi, sedang mengalami lockdown karena kebijakan ketat COVID-19. Keputusan itu memicu kemarahan di sekitar pejabat AS. Para pejabat mengatakan Biden secara pribadi kecewa dengan apa yang mereka sebut keputusan pandangan sempit. Senator AS Richard Blumenthal dan anggota Kongres R.O. Khanna bahkan menuding Arab Saudi berkolusi dengan Rusia. Pasalnya, hasil keputusan OPEC Plus diyakini akan meningkatkan pendapatan energi Moskow. Terbaru di 2023, AS diketahui ingin menelurkan rancangan undang-undang NOPEC. Ini merupakan aturan untuk melindungi warga AS dari kenaikan harga minyak, namun disebut bisa kapan saja menekan negara OPEC. Tapi jika ditilik lagi, sebenarnya kedekatan Arab Saudi dengan Cina terutamanya sangat dekat beberapa tahun terakhir. Sejumlah pemberitaan juga menyebutkan di tahun itu Arab Saudi disebut memproduksi rudal balistik dengan bantuan Cina. CNN Internasional dan CNBC Internasional melaporkan hal ini dari laporan Badan Intelijen AS. Gambar satelit bahkan menunjukkan bahwa kerajaan tengah memproduksi rudal di sebuah lokasi. Mengutip pejabat AS, intelijen dikatakan mengungkap beberapa transfer skala besar teknologi rudal antar kedua negara. Foto itu diambil dari Planet, sebuah perusahaan pencitraan komersial antara 26 Oktober dan 9 November. Baru-baru ini Arab Saudi juga membuat kejutan dengan memutuskan untuk melanjutkan kembali hubungan diplomasinya dengan Iran. Padahal Washington dan mitranya di Timur Tengah, Israel, masih memandang Iran sebagai negara yang menyimpan ancaman regional besar. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar.